pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa bersama. Ibu Umah persilahkan kepada Mas Ihsan untuk bisa memimpin doa. Pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bu Umah cek presensi dulu ya. Ani wafiatul, Wafiatul Izza, Fitriana Ummatul, Fiani. Alhamdulillah semuanya berangkat semua ya anak-anak ya. Ya tidak ada yang lupa, alhamdulillah. Oke anak-anak semua, sebelum masuk kepada materi Bu Umah ingin tanya dulu kepada kalian, masih ingatkah kalian dengan materi yang kita pelajari di minggu lalu? Masih. Kita kemarin pelajari tentang apa anak-anak? Tentang sholati dan menguburkan jenazah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Umah ajukan. Yang pertama, bagaimanakah niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki? Bisa tunjuk jari yang bisa menjawab? Ya, silakan. Oke, 100 kita jawab. Pertanyaan kedua, ada berapa takbir dalam sholat jenazah yang bisa langsung tunjuk jari? Silakan Bu ya, Mbak Ani Wafiatul, silakan. Ada 4. Oke, takbir pertama kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Kita membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga yaitu kita mendoakan. Ya, takbir keempat juga sama, masih mendoakan si mayit atau si jenazah. Untuk soal yang ketiga, membaca sholawat Nabi itu dibaca ketika takbir yang keberapa? Silakan tunjuk jari. Ya, Mas Wafa, silakan dijawab. Setelah takbir yang kedua. Oke, 100 aplaus dulu teman-teman. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 waktu yang harus dihindari ketika menguburkan jenazah. Silakan, ayo. Oke, Mas Ubed. Waktu terbitnya matahari. Oke, yang kedua. Waktu istiwa. Oke, yang ketiga. Waktu tenggelamnya matahari. Oh iya, berkaitan materi, Bu Umah mau tanya, siapa di antara kalian yang sudah pernah ziarah kubur, baik itu ziarah kubur ke keluarga atau ziarah kubur ke makam wali-wali? Bisa tunjuk jari yang sudah pernah. Oh iya, Mas Jihan, silakan. Kapan ya Mas Jihan? Dulu saat di sekolah pernah wisata religi ke Makam Maisumo. Oh iya, bukan ngajak-ngajak ya Mas Jihan ya? Belum kenal. Oh belum kenal. Oke, kita atas dulu untuk Mas Jihan. Oke, untuk selanjutnya Bu Umah akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan pelaksanaan pemulasaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Dan yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Kemudian yang keempat, menyajikan paparan pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Oke anak-anak semua, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita ice breaking bersama, kita refleksi diri bersama biar tambah semangat. Untuk refleksi kita pada pagi hari ini yaitu dengan lagu Potong Bebek Angsa, tapi kita ganti lirik lagunya. Contohnya seperti ini, kelompok 1 nanti liriknya diganti wak 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 wak. Kelompok kedua liriknya diganti wek 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 wek. Kelompok ketiga liriknya diganti Oke, kita mulai ya bersama ya. 1, 2, 3. Wak 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 wak. takziah
dan ziarah kubur. Mari kita simak video pembelajaran bersama-sama. Di situ nanti sudah Bu Umar jelaskan secara utuh mengenai bagaimana tata cara, bagaimana adab tentang takziah dan ziarah kubur. Mari kita simak video pembelajarannya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah takziah dan ziarah kubur. Pengertian takziah yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Salah satu tujuan takziah adalah sebagai berikut. 1. Memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. 2. Menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat. 3. Mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat. 4. Menjadikan sebagai ibroh atau pelajaran bersama, muhasabah diri atau introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Adab orang bertakziah. 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal dunia. 2. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang terakhir, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Materi kita selanjutnya adalah ziarah kubur. Pengertian ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Adab atau etika ziarah kubur. 1. Niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk pintu kubur. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang terakhir, diusahakan tidak bicara melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Hikmah ziarah kubur. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. 4. Mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Cukup sekian, semangat belajar dan terima kasih. Oke anak-anak, demikianlah materi kita tentang takziah dan ziarah kubur. Dari pemaparan video pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Ada yang mau bertanya? Oh tidak, kalau tidak berarti Bu Mas sudah anggap semuanya sudah paham dan menguasai materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Mas akan menampilkan sebuah gambar dan kita cermati bersama. Kira-kira gambar yang tertera di sini, ini gambar kegiatan tentang apa anak-anak? Ziarah. Oke, gambar tentang ziarah kubur. Kedua-duanya adalah kegiatan seseorang ketika berziarah kubur. Nah, di sini ada polemik tentang hukum ziarah kubur. Ada yang mengatakan hukum ziarah kubur itu boleh dan ada yang mengatakan hukum ziarah itu tidak boleh. Nah, di sini silahkan nanti didiskusikan. Di antara kalian nanti Bu Umah akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok sebelah kiri Bu Umah kelompok 1, kelompok tengah berarti kelompok 2, dan sebelah kanan Bu Umah berarti kelompok 3. Silakan didiskusikan. Pertanyaannya yaitu, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam atau tidak? Seperti itu. Ya, dapat dipahami? Oke, berarti sekarang silakan Bu Umah persilakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing dan langsung mendiskusikan tentang problem yang tadi disampaikan oleh Bu Umar. Silakan bergabung kepada kelompoknya. Oke anak-anak, Bu Umar anggap cukup untuk kalian berdiskusi. Selanjutnya Bu Umar mempersilahkan untuk kelompok 2 untuk bisa mulai konsultasi dulu. Silakan, Mbak. Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah telah bersepakat bahwa hukum ziarah kubur adalah sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini dalam rangka mengambil pelajaran bahwa kematian berlaku bagi siapa saja dan mengingat akan adanya hari pembalasan amal atau akhirat. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Adakah yang mau menanggapi dari kelompok lain atau mungkin ada pertanyaan? Umar silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, kelompok 3. Silakan.
bagaimana hukum wanita berziarah kubur? Silakan ditanggapi untuk kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 3. Apabila kehadiran kaum perempuan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka mereka dilarang atau haram berziarah kubur, sebagaimana disebutkan oleh Abd Ar-Rahman Al-Jazili menyebutkan dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya ada yang mau bertanya untuk kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 tentang pendapat yang menyatakan bahwa ziarah kubur itu musyrik? Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk bisa menanggapi. Hukum ziarah kubur adalah sunnah, maka siapa saja yang berziarah kubur maka akan mendapat pahala. Oleh karenanya jika ada yang menuduh peziarah makam wali adalah golongan musyrik, maka penuduhnya akan mendapat dosa besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, kuntu nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha. Artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Ya, kita hapus dulu untuk semua dapat menyimpulkan bahwasannya untuk materi kita hari ini yaitu tentang ziarah kubur memang betul. Awalnya Rasulullah itu melarang untuk nahaitukum an ziyaratil kubur, bahwasannya Nabi atau Rasulullah itu melarang untuk berziarah kubur. Kemudian hadis tersebut itu dimansukh. Setelah hadis tersebut ada bunyi fazuruha, maka kalian itu dianjurkan untuk berziarah. Jadi dari kata-kata fazuruha itu bisa buat dasar hukum bahwasanya ziarah kubur itu adalah diperbolehkan. Seperti itu ya anak-anak ya, dapat dipahami? Bisa. Oke, berarti untuk materi kita pada pagi hari ini Bu Ma anggap sudah selesai karena semuanya sudah paham. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak semua, bagaimana tanggapan kalian mengikuti pembelajaran rumah pada pagi hari ini? Menyenangkankah atau mengagetkankah? Oh, membahagiakan. Oke, alhamdulillah berarti kalau seperti itu. Oke, untuk selanjutnya karena materi kita sudah kita bahas semuanya, selanjutnya Bu Ma akan memberikan beberapa soal pertanyaan tentang terkait soal proses, yaitu 1. Jelaskan pengertian takziah. Yang kedua, sebutkan salah satu tujuan takziah. Yang ketiga, bagaimanakah adab orang bertakziah yang benar sesuai syariat Islam. Yang keempat, bagaimanakah adab ziarah kubur yang benar sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir adalah jelaskan hikmah ziarah kubur. Silahkan ditulis di selembar kertas, nanti bisa dikumpulkan hasil dari mengerjakan soal post-testnya. Dapat dipahami anak-anak? Itu tugas yang harus kalian kerjakan di minggu depan untuk kalian kumpulkan, yaitu tugasnya adalah membuat video tentang ziarah kubur. Boleh ziarah di makam terdekat rumah atau terdekat di pondok, boleh. Silahkan bekerja sama antar masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti mengumpulkannya dalam bentuk perkelompokan. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, nanti bisa diunggah di Classroom untuk rumah nilai hasilnya. Seperti itu. Oke, untuk materi kita selanjutnya kita akan membahas tentang bab haji dan umroh karena bab ini sudah selesai. Seperti itu nggih? Iya. Oke, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.